sekitar tahun 86 kalau nggak salah, bareng Abdi Sleng di belakang sekolahan, dulu sekolah di SMA Negeri 1 Palu gitu. Iya. Sering si Abdi sering main gitar, terus saya sering nongkrong juga, sering nyanyi, terus akhirnya kita ngebentuk satu band SMA waktu itu. Sering bawain Rush, Led Zeppelin, Rolling Stone, ya banyak deh. Bikin lagu bareng, terus akhirnya jadilah single Percayalah waktu itu. Itu hits. Itu hits. Itu hits. Lagunya gimana sedikit coba Waduh, suara gue lagi. Percayalah oh kasih. Gitu ya. Kita sempat mau bikin band, terus nyari pemain gitar itu susah. Jadi harus Melayu juga lo cari ya? Iya, mau cari Melayu atau yang Belanda juga agak susah waktu itu, karena kita pergaulan masih belum begitu luas. Jadi bilang udah, lu aja yang pegang gitar, lu belajar gitar. Nah dari situ aku belajar main gitar. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you berat, rock you! Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Musik Ikang Fauzi, ngobrol asik nih. Kali ini ada di Hotel Kaila di Bandung ya. Kita rencananya mau show di sini ya, Rock Legend. Dan gue sekarang punya kesempatan yang luar biasa banget nih, ketemu sama temen sohib gue dan juga seorang legend. Orang tahu semua ya, penyanyi dari Wizkid. Ya, siapa lagi? Kita dulu sempat tour bareng nih. Eki Supit. Ini Eki Supit. Gue udah kangen banget sama lo. Sama. Gue waktu kemarin ke Belanda ya, sempet nyariin lo kan? Kita sempat berkabar tapi nggak sempat ketemu. Betul, nggak sempat ketemu, sayang banget tuh. Gue sama bini gue waktu itu. Iya, sama rumah. Waduh, bini gue kebetulan dia punya buku kemarin. Betul, dan dia emang banyak kegiatan di Belanda dan juga ada family-nya juga. Jadi kita tinggal di sana. Ya, kita hampir tiap bulan ke Belanda. Tiap bulan. Nah, kalau Hengki ini luar biasa nih. Dia pada saat itu tahun 90-an ya, top banget ya, Wizkid udah gitu. Tiba-tiba dia ke Belanda mencari kehidupan lain, opportunity lain. Nah, itu yang bikin gue sangat kagum banget ya. Pertama, coba lo ceritain dulu lah pertama kali lo main musik itu mulai dari mana, tahun berapa, musiknya apa gitu. Ya gue main musik dulu itu sekitar tahun 86 kalau nggak salah, bareng Abdi Sleng di belakang sekolahan, dulu sekolah di SMA Negeri 1 Palu gitu. Iya. Sering si Abdi sering main gitar, terus saya sering nongkrong juga, sering nyanyi, terus akhirnya kita ngebentuk satu band SMA waktu itu. Sering bawain Rush, Led Zeppelin, Rolling Stone, ya banyak deh. Terus setelah itu si Abdi sama teman bandku yang satu yang main keyboard dari interview band udah lebih dulu ke Jakarta waktu itu. Kakak kelas, karena mereka udah lebih dulu lulus, mereka udah ke Jakarta lebih dulu. Terus aku sempat pas tamat SMA tuh sempat disuruh kuliah sama orang tua. Terus aku pikir, waduh, alasan aja gue bilang, gue mau kuliah nih, gue mau kuliah tapi biayain gue mau berangkat Jakarta. Udah biayain, padahal gue udah tahu gue nggak mungkin gak bakal kuliah, gue mau main musik aja udah. Jadi orang tuanya lo ya sampai ketahuan itu udah support finansial di stop waktu itu, jadi ya gue udah mesti hidup sendiri. Jadi bokap lu tuh mau biayain kuliah lu ke Jakarta, tapi lu gak kasih tau lu kuliah di mana, rencana di mana, pokoknya kuliah aja. Udah gitu dia support full. Tiba-tiba di sana lu udah punya rencana sendiri. Ya. Terus gimana tuh? Terus udah ngeband akhirnya karena si Abdi sama temen gue yang main keyboard udah di sini, kita ngebentuk interview band lagi di Jakarta. Kita sempat main di kafe-kafe, terus di acara sekolahan gitu. Jadi sama Abdi Sleng ya? Waktu itu. Terus kita main di acara ada Mas Ikang juga, 10 jam Jili Tobing gitu. Iya benar. Oh di luar itu kan? 10 jam kan? 10 jam. Terus ketemu Wizkid main juga. Nah kebetulan waktu itu Dodi yang jadi vokalis Wizkid, Dodi Ketamsi. Iya benar.
Dodi di mana-mana tuh. Di mana-mana, iya. Sedokar gue tuh. Iya. Terus akhirnya setelah Dodi ditarik Elpamas, Wizkid ngedeketin gue. Terus nanya, lo mau nggak bantuin Wizkid jadi vokalis? Waduh, gimana ya? Terus gue ngobrol ke anak-anak interview. Iya. Mereka agak nggak setuju sih, tapi aku terpaksa ya. Dengan berat hati ninggalin anak-anak interview. Terus interview tuh ada abdinya di sini. Ada abdi. Tapi slang belum ada. Gitu. Slang belum. Slang udah ada. Iya. Wah, akhirnya diizinin. Nah, udah. Gua masuk Wizkid, terus kita ngikutin festival rock yang ke-6 itu. Iya betul. Audisi di Jakarta lolos bareng One Feel waktu itu. One Feel. Iya benar. Terus setelah audisi Jakarta kita lolos ke Malang semifinal, akhirnya sampai ke final. Wizkid dapat nomor 2. Kebetulan saya terpilih sebagai the best vokalis waktu itu. Dia kebetulan. Enggak. Lu vokalnya keren banget. Tinggi banget. Dulu. Tinggi, halus, sekarang power udah, gitu lah. Jadi emang pada saat itu fenomenal ya, zamannya Axl Rose ya. Ya, zaman Axl Rose, Skid Row. Yang Skid Row yang begitu-begitu. Nah, Indonesia kita punya Hengki Supit. Jadi Hengki itu memang fenomenal banget waktu itu. Gue juga pokoknya angkat topi sama vokal lu. Sama penampil aja ini Manado asik juga. Iya, Manado bukan ya? Bapak gua Manado, ibu gua Jawa. Ini banyak kan di ini ya. Dibanyakan sebelum ke Jakarta lu di mana? Di Palu gua. Di Palu. Oh, justru di Palu. Di Palu. Inilah hebatnya orang Palu. Karena terus-terusan digenjot ya, di Palu terus sampai benjol, akhirnya jadi hebat-hebat semuanya. Terus gimana? Terus akhirnya menarik ceritanya banget. Setelah di festival rock itu aku sempat jadi backing vokal Kantata dulu apa? Kantata Takwa. Iya, sama-sama. Sama Jody. Iya, Mas Jody. Terus Iwan. Dodi juga. Dodi juga. Terus sempat itu terus ketemu Mas Doni. Mas Doni kan yang main bass. Mas Doni tanya, "Lu mau rekaman nggak?" Wah, mau banget. Gue bilang, "Ntar gue ngomongin ke Ian," kata Mas Ian, kata Doni. Terus gue bilang boleh deh. Terus sempat itu jadi backing vokal Gong 2000 dulu. Doni Fatah ya? Doni Fatah. Oke, betul. Ini pengalamannya nih zigzag. Gue sempat keluar dari Wizkid waktu itu. Iya. Jadi backing vokal dulu sempat keluar dari Wizkid. Ada friksi dalam tubuh Wizkid, gue keluar dulu. Biasalah anak band friksi terus ya. Kalau nggak ada friksi bukan anak band. Terus udah pas ditanya Mas Doni, terus ketemu Mas Ian, kita bikin jadi backing vokal Gong 2000 dulu. Terus kata Mas Doni, ini Hengki mungkin mau solo Yan. Terus kata Mas Ian, tapi sekarang masih era grup waktu itu. Iya benar. Grup. Band lu yang dulu mana? Kata Mas Ian. Masih ada sih. Itu aja kita jadiin. Udah akhirnya aku ngumpulin anak Wizkid lagi, terus kita bentuk lagi, bikin lagu bareng. Terus akhirnya jadilah single Percayalah waktu itu. Itu hits. Itu hits. Lagunya gimana sedikit coba Waduh, suara gue lagi. Percayalah oh kasih. Gitu ya. Iya. Itu diulang-ulang gitu kodanya gitu ya. Iya, kodanya diulang-ulang. Itu emang waktu itu hits banget itu lagu Percayalah. Nah, setelah itu dari situ dideketin Lok. Oke. Dideketin Lok mau bikin album Top 10 Rock Indonesian Vokalis itu. Ya. Jadi semua best vokalis yang sempat ikut di Festival Rock Indonesia itu mau dibikinin satu kompilasi album. Iya. Terus saya sempat nanya lagu-lagu kesana kemari, belum bisa bikin lagu waktu itu. Belum bisa bikin lagu, nanya ke Mas Jabo, ke siapa. Cuman mereka bilang, wah agak susah juga, prosesnya agak lama mau bikin lagu. Nanyain Toto, akhirnya gue berani sendiri, gue bikin lagu sendiri dah. Udah bisa main gitar dikit-dikit, udah bikin lagu. Akhirnya gue tawarin Toto yang mau garap musiknya tuh. Stok ini ada 2 lagu nih Toto. Gue sebenarnya lebih feeling lagu yang ngebeat itu, tapi Toto bilang ini yang agak ngeblues slow, ini ballad ini yang lebih bagus nih yang. Akhirnya kita pilih lagu itu. Iya. Ternyata emang bener feelingnya Toto. Kalau ngikutin feeling gue mungkin lagu yang ngebeat itu nggak bakal jalan. Bener. Yang ngebeat judulnya apa tuh? Yang gue udah lupa. Nah jadi orang-orang yang berpengaruh ke karir lo gitu sehingga jadi masuk ke area musik artis gitu ya. Itu Ian Antono sama
Toto. Toto iya, Mas Dodi juga. Tapi ininya labelnya apa waktu itu? Waktu itu Mas Ian ada BMG Bengkel Musik Gong. Iya, BMG ya, benar-benar. Iya, waktu itu ada emang. Lo di situ ya? Di situ. Berapa album tuh Wizkid di sana? Wizkid sempat 2 album kalau nggak salah. Iya. Album terus aku solo, gue solo di bawah bendera Logis Record waktu itu. Setelah single Bilang Kau Izinkan diluncurkan, ya alhamdulillah, ya maksudnya apa? Bilang Kau Izinkan lumayan laku di pasaran waktu itu. Emang eranya tahun-tahun 90-an ke atas tuh tipe-tipe vokalis kayak lu gitu ya? Iya. Emang keren emang. Ya sampai sekarang juga sih, biar gimana, masih oke banget. Sampai sekarang udah nggak lagi kan? Ya masih lah. Kalau itu kan tergantung lo bisa dapet hits apa lagu hits aja gitu kan. Kalau seandainya sungguh-sungguh lagi seperti dulu kan, karena lo sungguh-sungguh bisa dapat apa peluang-peluang kayak gitu, harusnya hits lagi. Nah, mungkin karena lagi berjuang, lagi susah, lagi di Palu terus. Iya, betul. Sekarang udah jelas. Nah, akhirnya sampai mentoknya di Jakarta tuh terakhir di mana tuh? Apa di Wizkid atau lagu? Bikin program bikin album juga. Solo. Aku terus pindah ke Musika kalau nggak salah. Musika sempat ya? Iya, album Isi Hati. Gila. Wow. Album Isi Hati sempat pindah ke Musika. Ketemu istri pas penggarapan album lagu Bilang Kau Izinkan kalau nggak salah waktu itu. Istri yang orang Belanda itu? Orang Belanda, Natali. Ketemunya di sini? Ketemunya di sini ya. Dia kebetulan dosen di UI juga, sempat kerja di YLKI, di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terus ketemu itu saya pikir orang Amerika, jadi saya coba ngobrol dengan bahasa Inggris yang patah-patah. Dia ngomong bahasa Indonesia balik dengan bahasa Indonesia yang lancar. Wah, kaget. Ayo ceritain dong, gimana ketemu bini lo, Natali itu? Ya ketemu di situ, terus saya pikir Didi sih yang comblangin juga. Didi juga kenal teman istri Diana waktu itu, Diana Willemaker. Oh, Didi Bas. Didi Bas. Iya. Didi terus ngomong, lu ditanyain Natali terus lo. Iya. Gue bilang, gue masih sibuk waktu itu, karena dia udah punya istri orang Belanda juga bukan? Belum juga ya? Belum juga. Dia masih penjajakan pacaran sama Diana waktu itu. Iya. Terus lu ditanya Natali, lu gue bilang gue masih sibuk nih, Di. Gue masih sibuk tour bareng Wizkid, backing vokal di Gong 2000, jadi gue tunda sampai sebulan itu. Sampai sebulan gue bilang, udah gue sempetin dah main ke Cilandak di Komplek MPR waktu itu. Anak band banget ini, perjalanan hidupnya top. Gimana terus? Terus mampir ke sono, sempet ngobrol ngobrol sebentar. Terus kemudian, kayaknya asik sih, cocok. Gua merasa cocok. Begitu aja. Terus setelah ketiga kali, akhirnya kita jadian itu. Kita jadian, terus jalan bareng ke Cilacap, Pangandaran, terus Jogja, terus ke Bali bareng. Berdua aja atau sama grup? Berdua aja, hebat juga ya. Dia udah sering jalan gitu, jadi terus, saya ngikut. Nembaknya gimana tuh waktu lo? Kan lu Inggrisnya patah-patah, Belanda nggak bisa. Dia bahasa Indonesia jago dia. Oh iya, lu jadi pakai bahasa Manado aja gak ya? Manado aja udah. Ya udah jadian setelah 3 kali pertemuan, jadian dah. Iya. Kita udah keren. Juga masih kang nih keren. Dulu masih gondrong. Sekarang baru. Wah, suara aja, 3 oktav bro. Terus udah, akhirnya kita jalan bareng. Udah jadian lah. Akhirnya kita sempat tahun 93 kita sama-sama. Iya. Setelah itu ngeluarin pindah ke Musika, ngeluarin album Isi Hati. Itu kan boleh dibilang karir lu kan naik terus tuh. Iya kan? Lu bikin hits terus. Pokoknya ya lu termasuk top ini rock inilah penyanyi rock lah di Indonesia nih. Tapi kok bisa-bisanya ke Belanda tuh momentum apa yang bikin lu memutuskan untuk ke Belanda? Kenapa gitu? Dan apa yang rencana lo raih di sana gitu? Ya pada saat itu waktu Soeharto lengser ya, terus itu 98. Ya. Terus semua orang Belanda dirujuk untuk kembali ke negara masing-masing karena situasi dan kondisi di Indonesia nggak aman waktu itu buat mereka. Akhirnya ya aku pikir ya ikut aja lah, ikut. Lu udah menikah pada saat itu? Udah.
Terus kita ikut ke Belanda. Gue pikir ya mungkin setahun 2 tahun ntar nanti balik lagi ke Indonesia. Nggak tahunya 26 tahun dari sana. Bener ya? Jadi pada saat lu pergi ke Belanda nggak punya rencana apa-apa? Nggak punya rencana apa-apa. Jadi bagaimana di sana pokoknya sama istri aja ya? Sama istri. Kebetulan waktu itu udah punya anak belum? Belum. Oh, belum punya anak? Sempet miscarriage 2 kali tapi kita belum punya anak. Nah, terus sampai di sana gimana tuh? Sampai di sana kehidupan lo kerja, karir dan sebagainya sama family-nya bisa diceritain ya itu? Itu setelah, menarik banget ya kelihatannya. Setelah sampai Belanda itu kehidupan bermusik mati total. Oh gitu. Ya, mati total. Aku belajar bahasa Belanda udah diwajibkan oleh pemerintah Belanda. Inburgeringsprogramma itu nama itu. Program itu dibayarin oleh pemerintah Belanda untuk sekolah bahasa Belanda, terus kemudian juga ikut semacam kursus mau kemana. Aku pilih IT waktu itu tahun berapa, 98, IT masih Windows berapa itu. Nah, sempet ngikut itu. Setelah lulus ini bahasa sekolah IT itu, tapi nggak keterusan, aku berhenti karena anak pertama aku lahir udah si Kim. Kim lahir, akhirnya Kim tuh cewek. Setelah itu yang kedua lahir Levi yang cowok, terus Bo yang cowok juga. Semuanya sekarang ada berapa? Ada 3. Ada 3. 3. Satu cewek, dua 3. Pasti anak lu keren-keren ya? Karena perpaduan antara Belanda sama Manado tuh kan, wih keren banget. Anaknya kayak artis banget gitu, kayak aktor lah gitu ya. Jadi anaknya keren-keren banget. Dan tuh nggak dari bapaknya, dari emaknya. Tapi gue rasa tarik itu mukanya ketawanya kayak lu tuh. Yang cowok tadi. Iya kan? Buletnya juga. Iya. Gue rasa lu banget. Ya lu juga rada kebule-bulean juga kan? Ya bisa aja masih kan. Nah, terus pada saat itu bagaimana, kan musik udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi lu ikut les IT udah gitu, lu kerja dong. Gua kerja. Kerja apa tuh di sana? Kerja serabutan di supermarket, ya di restoran, gitu-gitu. Sampai sekarang aku kerja masih kerja di restoran. Masih di restoran ya. Dulu serabutan dulu masih part time, tapi sekarang udah ya dibilang full time sekarang. Saya dapat, kalau di Belanda pasangan kita meninggal, kita dapat pensiun sebagian dari istri atau suami udah diterima pada saat ini. Betul. Setelah umur 67 tahun baru diterima full. Jadi aku kerja juga nggak full time sekarang, cuma 3 hari seminggu. Kalau nggak mesti bayarin apartemen, mesti asuransi segala macam, paling nggak aku mesti kerja 6 hari itu. Iya. Itulah kalau kerja di luar negeri itu seperti itu. Semuanya sudah ditata sedemikian rupa sehingga nggak ada alasan kita untuk bermalas-malasan. Iya benar. Karena biar bagaimana kalau orang mau mau survive ya. Ada jalannya. Ada jalan. Ya. Pokoknya kalau kita mau survive pasti ada jalan. Apalagi dia smart kan. Apa aja bisa gitu kan ya. Ada jalannya pasti. Nah, waktu gua kesana kan kalau nggak salah lo kerja di pos ya waktu itu. Di pos ya, gua sempat kerja di pos juga. Sempet soalnya gua mau kesana, gua ketemu lu ya, Ki ya. Gua bilang, gue lagi ini nih, lagi kerja di gini nih. Akhirnya kita karena waktu ya. Karena gue juga ketemu Didi waktu itu. Gue ketemu Didi. Sempet tuh kita rencanain bikin show tuh. Bikin show. Oh iya benar. Iya sama Didi cerita. Didi sering bikin Indopop itu waktu itu. Mbak Ati sama Ita pernah datang waktu itu. Kita pernah main. Dia bilang juga ini rencana Mas Ikang. Iya benar. Waduh, mudah-mudahan masih ada kesempatannya. Ya, pasti nanti kita kondisikan. Ada Eki juga kan. Kita kondisikan. Habis dari sini pasti akan berlanjut kita. Rock Legend pindah ke Amsterdam, ke Belanda. Kita pindahin. Nah, selama lo hidup di Belanda tuh bedanya di mana sih? Boleh maksudnya kenangan hal-hal yang indah gitu dan juga hal yang lucu gitu, bisa lo ceritain nggak gitu di Belanda itu seperti apa gitu loh? Hal-hal yang lucu itu mereka lebih disiplin, terus benar-benar disiplin dan on time ya. Terus budaya kerja itu memang tinggi memang di sana. Orang kalau nggak kerja nggak ada harganya. Benar. Lo juga nggak bakal. Ya gimana orang semua kerja, kita di rumah sendiri nggak ada sosialisasi dengan orang lain, agak susah juga. Tapi walhasil, waktu lu belajar bahasa kan, mulai dari awal kan, itu berapa bulan aja udah bisa ya? Gua belajar setengah tahun, setahun deh. Tuh kan? Setahun dah. Cepet.
cepet karena dipakai ya. Dipakai karena kita hidup di sono terus dalam kehidupan sehari-hari dipraktekin juga. Dan Ki, kok di sana nggak susah cari kerja ya? Nggak susah. Sekarang malah lagi kekurangan tenaga kerja. Iya ya. Jadi emang migran gitu sangat dikasih tempat yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang cuman cukup baik lah. Cukup baik. Cuman proses migrasi ke Belanda ini sekarang lagi lebih ketat. Iya. Karena ya masalah banyak istilahnya asilum yang mau datang ke Belanda semakin banyak, jadi mereka mencoba membatasi itu, tapi di samping itu mereka kekurangan tenaga kerja juga. Ini teman-teman ya boleh dicatat dia 26 tahun di Belanda ya. Iya. Gila, jadi itu cukup lebih lama daripada waktu gua tinggal di Jakarta. Gua tinggal di Jakarta 10 tahun gua tinggal di Jakarta. Iya, jadi dia benar-benar kayak orang Belanda nih. Iya. Gimana lu bisa sampai kerasan di sana? Tahun-tahun pertama susah masih Kang, susah. Tahun-tahun pertama setengah tahun itu belum bisa kerja karena belum ada SOFI number. Itu semacam BSN, istilah orang Belanda Burger Service Number. Itu belum bisa kerja sampai dapat itu setengah tahun baru aku bisa kerja. Jadi semacam kayak ini apa tuh namanya license ya? License to work ya. Work permit ya. Akhirnya bisa. Akhirnya aku ngikutin dia diterima di mana-mana nih kayaknya kerjanya. Serabutan udah macam-macam. Soalnya jaga anak, istri sering keluar negeri soalnya kerja. Ya 2 minggu ke Thailand, ke Vietnam, ke Indonesia. Aku yang dia guru ya? Dia kerja di satu foundation namanya Rutgers. Tapi kalau kayak keluarga siap anak keluarga family di sana government benar-benar ngurusin ya. Sekolah anak-anak. Aku udah nggak pikirin sekolah anak-anak udah. Yang aku pikirin gimana aku sendiri bisa survive. Sekarang anak juga udah bisa survive sendiri, mereka lebih mandiri, udah kerja sambil kuliah. Terus rumah dapat ya kalau kayak di Belanda gitu? Rumah dapat kalau dia harus inscriben istilahnya. Mendaftar ke satu organisasi Woningbau atau perumahan gitu. Mereka harus mendaftar dari situ. Government dibantu. Jadi sepenuhnya apa? Sebagian dibantu sama government. Sebagian. Selebihnya dari kita cicil dari gaji kita sesuai dengan kemampuannya gitu. Ini menarik banget. Nah, gue pengen tahu, lo kan musisi, lo bikin lagu, lo top dulu. Sekarang juga masih lah. Gue rasa kalau ketemu Hengki lagi pasti, wah, gue aja termasuk apa? Gue ngefans sama Mas Ika. Gue juga sama kita saling ngefans. Jadi gue pengen tahu biar gimana kan sebagai musisi pengen main musik. Nah di sana apa aja yang lo lakukan untuk bisa main musik atau mungkin bisa hidup dari musik juga gimana? Ya itu ceritanya agak lumayan panjang juga. Pokoknya 10 tahun pertama aku nggak main musik. Gue nggak main musik. Udah konsentrasi jagain anak karena istri sering kerja sering keluar negeri, aku lebih banyak jagain anak sambil kerja part time di supermarket atau di pos atau di restoran. Setelah itu 10 tahun kemudian aku sama Didi sempet Didi Sucahyo basis Elpamas juga ada di Belanda sekarang di Alphen aan der Rijn. Dia mau tinggal di sana udah. Dia udah tinggal di sana. Jadi opalnya Belanda. Kita sempat mau bikin band terus nyari pemain gitar itu susah. Jadi harus Melayu juga lo cari ya? Iya, mau cari Melayu atau yang Belanda juga agak susah waktu itu. Karena kita pergaulan masih belum begitu luas. Jadi bilang udah, lu aja yang pegang gitar, lu belajar gitar. Nah dari situ aku belajar main gitar. Sampai sekarang band kita Asian Riff itu di Belanda dibentuk oleh komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Keren. Sama pelajar-pelajar konservatorium yang ya itu latar belakang jazz atau latar belakang pop. Kita rekrut semua, jadi Asian Riff bukan satu band lagi tapi satu bentuk komunitas anak-anak Indonesia yang ada di Belanda. Cuman memang yang ada di situ ya pentolan-pentolan ya Didi, saya, terus Novi Dijk, kebetulan penyanyi kita juga dulu sempat nyanyi di Hard Rock Cafe dulu, sekarang tinggal di Belanda. Wih keren ya, pada survive semua ya, jadi orang hebat lagi di sana ya. Nah Asian Riff tuh ejaan riffnya apa kan Asian?
RIFF. Nanti di ini aja di Oh, itu. boleh Action Riff. Ini komunitas sebenarnya. Jadi Ya, selain ada band, ada produk-produk lainnya juga aja kan. Dan itu Sandy Sandoro juga didatengin karena dia tinggal di Jerman lebih dekat, didatengin ke Sempat main di sana. Sempat main di sana, diiringi Asian Riff dan didatengin oleh Asian Riff. Kebetulan Novi sama Didi dua-duanya punya pengalaman dalam hal mengakomodasikan, mempromosikan atau mendatangkan artis Indonesia ke Belanda ya. Tapi sebenarnya orang-orang kita yang ada di sana di Eropa tuh sebenarnya sangat unik gitu ya, dan bisa berkembang dengan baik dan akan dapat tempat yang sangat layak gitu untuk sebagai seorang artis ya. Kayak Sandy Sandoro gitu kan, dia benar-benar gitu. Gue sampai sekarang masih komunikasi sama dia. Lu juga sebenarnya kan juga ya punya potensi yang sama seperti itu gitu lah. Tapi aku sudah lebih banyak, gue udah lebih ini main di kafe aja udah cukup, gitu ya. Udah cukup. Yang jadi pertanyaan gue nih, Heng, lu kan ya gue tau lah anak band kayak gue kan gitu sama ya kita jadi tapi tiba-tiba di Belanda lu harus hidup ngurusin anak aja gitu dan kok bisa ya, maksudnya kan ya that's not you gitu ya. That's not me ya. Jadi tapi gimana sehingga lo bisa menyesuaikan sehingga lo enjoy? It needs time. Oh gitu ya. Ya 10 tahun pertama, 10 tahun yang berat memang. 10 tahun yang berat beradaptasi dengan situasi kondisi di Eropa yang cuacanya juga kadang kalau winter orang-orang nggak begitu ramah di jalan juga kadang-kadang menyapa orang juga enggak. Iya benar. Gitu ya, terus bener. Ya tapi itulah proses. Iya. Proses dari perjalanan hidup di luar negeri akhirnya memberikan satu pelajaran dan dan sama orang Indonesia juga ya yang tahu Indonesia mungkin senang ramah yang enggak ya. Ya. Juga untungnya di Belanda itu banyak komunitas kita. Betul. Komunitas orang Indonesia mau di Den Haag, Amsterdam atau di Rotterdam. Jadi itu agak membantu sebenarnya. Ada teman juga yang kawin sama orang Swedia atau di Skandinavia gitu. Itu cerita, wah saya sekarang udah istrinya orang Belanda, jadi udah pindah ke Belanda. Wah saya waktu di Swedia mas, wah aduh setengah mati katanya. Orang Swedia hampir sama seperti orang Belanda, agak kaku gitu juga menjalin sosialisasi ya. Jadi kehidupan dia di sana agak susah juga. Akhirnya setelah itu cerai, dia balik ke Indonesia ketemu orang Belanda, masuk Belanda. Dia bilang kalau gue masuk Belanda gue mesti tinggal di Amsterdam nih gitu. Ya udah, akhirnya tinggal di Amsterdam, kumpul sama kita. Akhirnya senang dia udah banyak teman-teman masuk Indonesia. ke komunitas Asian Riff itu ya. Iya. Nah, apa aja kegiatan di Asian Riff itu? Cerita dong di bandnya main di mana aja, kita udah rekaman atau bagaimana? Rekaman sih belum. Kita lebih konsentrasi main di KBRI gitu, acara pesta-pesta Indonesia, pasar malam gitu. Nah, kalau sehari kita bisa main bareng dong? Bisa banget. Udah ada pemain gitar lo ya? Ada dua, yang satu dari konservatorium dia lebih jago. Oh keren. Dia lebih jago, dia main jazz soalnya, aku lebih banyak rock. Iya. Terus, ya selain itu sebagai sebuah band ya seperti tadi sebuah band juga melakukan sebuah komunitas buat anak-anak Indonesia, mewadahi anak-anak Indonesia, musisi Indonesia yang ada di Belanda secara keseluruhan atau Amsterdam pada khususnya untuk tampil dan merekrut mereka untuk main-main di kafe. Kebetulan kita sering main di Waterhole, salah satu kafe yang lumayan cukup. Ya kalau band yang udah bisa main di situ udah lumayan cukup, udah kualifikasinya udah tertentu lah gitu. Ya di Malumelo, terus ada teman Indonesia yang lain udah main di Bourbon Street. Di Amsterdam ada 3 cafe live music bar yang lumayan besar ya, 3 itu Malumelo, Waterhole dan Bourbon Street. Terus ada Jazz Cafe juga, ada Alto, terus sama The Kring, tapi itu Jazz Cafe ya, kita lebih banyak main di 3 tempat ini. Oke, itu banyak banget tadi ceritanya. Tapi kita nih, gue denger, sorry juga ya, sama-sama kita masih kan. Sama-sama kita berduka, mungkin tapi ini lebih lama lagi. Kita survive lagi. Benar-benar masih Kang. Ya. Ya, jadi anak-anak sementara ke sana mau balik lagi ke Belanda atau gimana? Balik lagi ke anak-anak di sana masih. Anak-anak di sana masih ya. Berarti lu hidupnya emang pengen di sana, tetap di sana. Sini hanya buat
buat liburan. Tapi kalau misalnya udah pensiun, aku mau lebih lama, bisa 3 bulan 4 bulan di sini terus ke lebih baik Belanda. begitu ya. Kalau bisa lu punya di sini kan banyak teman, banyak bisa temen, punya rumah juga kan ya. Gue rasa kehidupan yang ideal juga begitu, bro. Ya begitu. Iya Banyak orang-orang Indo yang zaman dulu tinggal di Belanda seperti itu, apa, dua tempat lah dia. Dua tempat ya, overwinter istilah mereka. Betul. Melewatkan winter di negara tropis, kemudian balik pada saat summer cocok di tuh buat kehidupan lu, cocok gitu iya. ya. Ya anak-anak aku udah janji istri juga bakal jagain anak-anak di sana, Keren, jadi keren. Iya. Dan sekarang kalau lu punya ini nggak tujuan atau cita-cita ke depan ini seperti apa? Ke depan ini dalam karena hidup lo gitu, dalam karirnya. Dalam hidup karir, gua tuh udah ya syukur-syukur kalau masih bisa berkarir di industri rekaman, tapi untuk saat ini dengan Asian Riff udah cukup puas. Cukup puas ya? Udah cukup puas. Dan itu udah bisa buat menopang hidup juga kali ya? Bisa. Kan itu ada ya penghasilan memang dari ada ya? penghasilan dari Dan situ. selain itu juga lu bekerja juga kan di sana juga. kan? Rata-rata banyak. kita yang main musik di sana punya kerja sampingan. Iya benar. Jadi itulah teman-teman ya, kalau kita di luar negeri ya, karena para musisi ini kebanyakan cerdas ya, cepet kita kelebihannya tuh cepet menyesuaikan diri, beradaptasi dan cepet belajar, quick learning gitu ya. Dan akhirnya seperti dia lah, maksudnya bisa menjadi orang di luar negeri, tapi ya orang-orang yang cukup hidupnya cukup menengah ya gitu ya. Tapi ya asik gitu kan di luar negeri biar gimana dan bisa pulang ke Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia tuh kosnya murah ya. Iya. Kan dibanding uang Belanda iya kan. Dia bisa sering pulang. Jadi tujuan hidupku sekarang ini melihat keadaan seperti itu ya, kita nikmatin aja Mas, sambil move on, sambil tetap ini. Benar, Hank. Nggak kayak luar, gua rasa kita nggak punya pilihan selama kita masih hidup, apalagi kita masih punya tanggung jawab buat anak-anak ya. Oke, jadi banyak sekali yang kita dapat dari Hengky Supit ini, superstar ya. Dan sekarang juga masih oke banget, dan gua doain semoga lo sama-sama Mas Ikang, kita sama-sama survive lagi dan bisa tetap paling nggak punya manfaat buat orang lain, apalagi buat anak-anak kita ya. Tetap sukses bro, dan sehat. Sehat, pokoknya gue pengen sering-sering ketemu lagi ya. Sama-sama nanti ke Belanda, nanti kita ini lagi deh. Iya. Sebelumnya mungkin sedikit ada pesan nggak buat kira-kira yang bisa ditarik dari pengalaman lo untuk ini nih, untuk audiens kita nih. Untuk audiens. Ya saya dulu agak nekat ya, maksudnya dalam mengejar sesuatu mimpi atau apapun itu harus benar-benar totalitas. Benar. Totalitas 100% saya ngorbanin untuk nggak kuliah, untuk cuman musik. Tapi saya rela, maksudnya udah bersedia menerima konsekuensi yang ada. Benar. Mungkin kalau nggak di musik terus kuliah nggak bakal ketemu istri mungkin. Benar. Mungkin nggak bakal ke Belanda. Bener banget. Dan wawasan lu nggak seluas sekarang gitu. Mungkin di Indonesia juga kita nggak ada yang bisa menjanjikan bahwasannya kita bisa sukses sekali gitu kan. Iya. Gua rasa lu udah yang terbaik lo lakukan. Menurut gua ya. Terima kasih Mas Ikang. Oke. Good luck bro. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita coba bareng ya. Siap. Oke teman-teman, di sini dulu, nanti sampai kita ketemu lagi ya. Bye bye.